سبيل الدموع سبيل مريح فلا هدايا صاحي كي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, anugerah, karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali mengkaji tentang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita dipertemukan dalam kajian khusus menjelang bulan Ramadan, ditemani bersama ibu-ibu secara online dari Majelis Taklim Baitur Rahman dan ibu-ibu yang lain yang bergabung melalui layanan Facebook. Tapi walaupun demikian tidak mengurangi semangat kita untuk terus mempelajari ilmu, karena kata Nabi, man saraka torikon yaltamisu fihi ilman, siapa saja yang salaka, seseleket, terus berusaha meniti jalan untuk menyiar ilmu, sahalallahu lahu torikon ila jannah, pasti Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan insyaallah para pencari ilmu yang terus berusaha istiqomah dalam mencari ilmu, Allah akan mudahkan untuk menikmati surganya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan tema kita hari ini masih berkaitan dengan bulan Ramadan, ya, karena kurang lebih kurang lebih 8 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi, tinggal menghitung hari detik demi detik, ya, bukan menghitung hari lagunya siapa, Dayanti-nya, tapi menghitung hari bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap kita bisa disampaikan Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan tentu saja salah satu persiapan yang mesti kita persiapkan adalah terus mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Setelah kemarin kita membahas tentang kegembiraan, kebahagiaan orang yang saum, terus sebelumnya kita membahas tentang bulan Ramadan, terus sebelumnya kita membahas tentang amalan Nabi di bulan Sya'ban. Pada hari ini kita akan membahas dengan tema kiat sukses ibadah Ramadan. Ya, kiat sukses, kiat agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi judulnya kiat sukses ibadah Ramadan. Gitu. Karena tinggal 8 hari Bu, sebentar lagi. Ya, jangan sampai kita sia-siakan begitu saja. Oke, judulnya kiat sukses ibadah Ramadan. Ya. Jika kita tanya kepada diri kita masing-masing, ya, berapa kali kita sudah mengalami bulan Ramadan? Maka jawabannya pasti beraneka ragam. Ada yang sudah 50 kali bagi orang yang usianya sudah 50 tahun, berarti sudah 50 kali mengalami bulan Ramadan. Ada yang 60 tahun, berarti sudah 60 kali bulan Ramadan telah dia lewati. Ada yang 40 tahun, berarti sudah 40 kali. Berarti Ramadan ini sudah sering hingga kita lewati di semua usia kita. Tapi yang jadi pertanyaan besar, ya, walaupun kita sudah berulang kali mengalami Ramadan, coba cek atau coba kita renungkan bersama, kita muhasabah diri, Ramadan mana yang menurut kita benar-benar terasa bahwa Ramadan itu menjadikan kita benar-benar pribadi yang bertakwa sesuai dengan tujuan saum, la'allakum tattaqun, sesuai dengan tujuan ibadah, la'allakum tattaqun, agar mencetak kalian menjadi pribadi yang takwa. Gitu. Kenapa demikian? Karena gini, ya, Nabi pernah berbicara seperti ini. Ketika itu Nabi sedang berdiri di atas mimbar. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan amin, amin, amin. Ya, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat bingung. Kok tiba-tiba bilang amin? Nabi tidak kedengaran berdoa, tapi kedengarannya amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Maka Nabi menjawab, kata Nabi, barusan Jibril berdoa. Barusan Jibril berdoa dan aku mengaminkannya. Apa doa Jibril pada saat itu? Kata Nabi, Jibril berdoa, rogima anfurojulin. Ya, rogima anfurojulin, tersungkur ke tanah hidung seseorang. Bahasanya pakai bahasa kiasan, bukan bahasa hakiki. Artinya rogima anfurojulin, kalau secara bahasa artinya tersungkur ke tanah. Tersungkur ke tanah hidung seseorang, maknanya sungguh sangat celaka seseorang. Gitu. Di bahasa orang Arab kalau biasa mengucapkan sebuah kata kiasan untuk menandakan sebuah kecelakaan yang besar atau suatu kebinasaan, kadang-kadang menggunakan kalimat rogima anfurojulin, tersungkur ke tanah hidung seseorang, yang artinya rogima anfurojulin, sungguh sangat celaka, sungguh sangat binasa. Siapa mereka? Dakhala alaihi Ramadan, orang yang memasuki bulan Ramadan, orang yang melewati bulan Ramadan, orang yang menikmati bulan Ramadan. Gitu. Jadi kata Nabi, ada orang yang melewati bulan Ramadan, tapi kata Jibril, sungguh sangat celaka. Seolah-olah Jibril mendoakan, ya Allah, semoga kecelakaan menimpa dia. Kepada orang-orang yang melewati bulan Ramadan. Tapi tiap beres nasuman salaho, tiap beres Ramadan qabla an yugfarlahu, atau dalam riwayat lain falam yugfarlahu, tiap beres Ramadan dosanya tidak diampuni.
Jadi kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, ya secara maknawi mungkin terjemahnya sungguh celaka. Semoga kecelakaan menimpa orang yang melewati bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Lalu Nabi mengatakan amin, amin, amin. Nah, ini menjadi dalil bahwa orang yang melewati bulan Ramadan, orang yang melewati bulan Ramadan, menikmati Ramadan, tapi kalau tidak diampuni dosa-dosanya, maka dia termasuk orang celaka, orang yang binasa. Itu. Makanya ngestosa berakali saya menikmati Ramadan. Ya, berpuluh-puluh kali ngalaman Ramadan tapi duka numanan dihampura ku Allah dosa-dosana. Tong sampai dugi ka Ramadan dilewati tapi tidak diampuni. Cek bahasa orang masana kacidating eta jalmi sakitu bulan Ramadan bulan ampunan tapi teu dihampura. Padahal Nabi menjamin syahanu saum man soma Ramadana man qoma Ramadana, siapa yang saum dan sholat tarawih di bulan Ramadan pasti dihampura dosa-dosana. Ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Tapi kata Nabi dalam hadis yang mendoakan mengaminkan doa Jibril ini, kata Nabi, ada orang yang celaka, yaitu orang-orang yang melewati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ini jadi dalil, jadi bukti bahwa tidak semua yang menikmati Ramadan diampuni dosa-dosanya. Berarti orang ini Ramadan yang dia jalani tidak menghasilkan ketakwaan. Gitu. Ya. Makanya ciri takwa itu ketika bertemu Ramadan ada dua. Bahwa dia itu sukses menjadi pribadi muttaqin, cirinya dua. Ciri yang pertama, ketika datang Ramadan dia sambut dengan melaksanakan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang dengan ibadah dan ketaatan tersebut menjadikan dia semakin dekat, semakin takut dan semakin takwa kepada Allah. Terus yang kedua, setelah beres Ramadan pun walaupun bukan bulan Ramadan, maka ketakwaannya terus dijaga, terus dipelihara sampai akhir hayat. Maka ini sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dengan keadaan beragama Islam. Tentu saja bukan sembarang Islam, tapi Islam yang penuh dengan ketakwaan. Makanya adalah pengertian Ubay bin Ka'ab, kemudian ditanyakan kepada Umar bin Khattab tentang takwa. Takwa itu engkau hati-hati dan engkau sungguh-sungguh. Hati-hati ibadah itu jangan sampai engkau gagal, jangan sampai menginjak duri-duri kefasikan, duri-duri syirik yang sangat-sangat Allah benci, duri-duri yang tidak Nabi contohkan. Hati-hati, itu takwa, hati-hati. Yang kedua, kalau sudah hati-hati, engkau sungguh-sungguh. Kata Ubay, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh adalah bukti ketakwaan. Hati-hati dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam mengamalkan ibadah itu. Sungguh-sungguh dalam mencari ilmunya. Kalau engkau sudah hati-hati, engkau sudah sungguh-sungguh, kata Ubay bin Ka'ab, fadzalika taqwa. Itulah yang namanya takwa. Maka orang yang sukses ibadah Ramadan adalah orang yang mereka semakin hari semakin bertakwa. Ibadah Ramadan sebagai ajang pembuktian ketakwaan kita sebetulnya. Makanya jangan sampai setiap Ramadan yang kita lalui hanya sebatas acara rutin tahunan, atau sekedar seremonial belaka, atau sekedar ikut-ikutan kerbau. Nah, kita kerbau teh sekedar tuturut munting gitu ya. Batur saum, ngius saum. Batur taraweh,
ngilu taraweh. Batur buka ngilu buka. Jadi ikut-ikutan we ini mah. Anu parah mah cek lagu dol sumbang mah ti beurang batur puasa manehna jajan samangka. Ti peuting batur taraweh manehna ngajentul kape eta leuwih parah. Ya, anu melewati Ramadan dengan ibadah saja belum tentu diterima semua ibadah. Apa kalau digunakan dengan hal-hal yang demikian? Makanya di sini kita akan bahas sedikitnya yang saya ketahui tentang kiat sukses ya ibadah Ramadan. Bagaimana tips atau bagaimana sikap kita dalam menyambut bulan Ramadan supaya Ramadan kita berhasil, gitu ya. Oke, yang pertama di sini disebutkan tips yang pertama atau kiat sukses yang pertama agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang menghasilkan ampunan, Ramadan yang mendidik, menanamkan diri kita jadi pribadi yang bertakwa. Kiat yang pertama adalah sambutlah Ramadan dengan penuh kegembiraan. Nah, ini nih yang pertama. Sambut. Ya, tarhib. Sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Gitu, ya. Sambut. Ayo gembira. Bergembira karena Ramadan ini bagian daripada rahmat Allah. Seperti dalam Al-Qur'an Surah Yunus ayat 58 Allah berfirman, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzbidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, dan itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Karena salah satu karunia dan rahmat Allah adalah memberikan kepada kita kesempatan untuk bulan Ramadan. Makanya para sahabat sangat antusias kalau datang bulan Ramadan. Para ulama sangat antusias, sangat bergembira. Ya, ada ulama yang dengan adanya Ramadan sampai meliburkan kerjaannya, meliburkan tokonya, tutup dari bulan Sya'ban sampai Syawal ditutup, saking gembira menyambut Ramadan. Ya, ada yang sampai mereka rela ya berdiam di masjid hanya untuk menyambut bulan Ramadan, karena Ramadan adalah gembira. Dan tentu saja kegembiraan ini ya jangan dipersepsikan seperti persepsi masing-masing. Gitu. Jadi gembira karena apanya? Anu gembira teh, aduh alhamdulillah sena Ramadan sakedap deui. Sigana lamun icalan kolak bakal pajang ya. Oh, eta mah gembirana karena pikiranna icalan ngarah pajang. Nah, jadi emotan teh kana bati ya. Sah-sah saja. Tapi yang maksud gembira oleh Allah bukan gembira itu. Kalau karyawan alhamdulillah sekedap di Ramadan sana. Bakal kenging THR. Oh, gembira nanti kenging THR Ramadan teh. Anu kitu. Anu gembira Ramadan gara-gara bakal dapat untung, dapat THR. Tapi yang Nabi maksudkan bukan demikian. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa kegembiraan yang harus kita curahkan kepada bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan barokah, dengan kebaikan, dan bulan penuh ampunan. Makanya kata Nabi, qad adhallakum syahrun mubarakun, sungguh telah menaungi kalian, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, syahrun azimun, bulan yang agung, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Putihat abwabul jannah,
dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Wa supidatis sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Kata Nabi gitu. Datang bulan Ramadan harus bahagia, karena surga dibuka, pintunya lebar-lebar, semua dibuka. Neraka ditutup serapat-rapatnya pintu-pintunya, setan-setan dibelenggu. Kita sudah bahas waktu pertemuan sebelumnya. Yang dimaksud surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu bukan secara hakiki. Ya, karena pada hakikatnya kalau kita masih hidup di dunia ini, dengan dibukanya surga, ditutup neraka, tidak ada pengaruh sedikit pun terhadap kita karena kita masih hidup. Tapi pengertian yang disebut dengan dibuka pintu surga itu karena dibuka pintu rahmat selebar-lebarnya, dibuka curahan pahala sebanyak-banyaknya, dibuka pintu ampunan sebesar-besarnya. Yang dimaksud dengan dibuka pintu surga. Bahkan dalam keterangan dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, bahwa orang yang mati dalam keadaan ibadah di bulan Ramadan, dia pasti masuk surga, dijauhkan dari neraka, asal dalam taat matinya. Itu yang dimaksud dengan ditutup neraka adalah artinya dia akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan jahat. Gitu. Termasuk dalam pengertian dibelenggu setan-setan. Karena dengan saum ini menjadi rem, dia tidak melakukan kejahatan. Bukan berarti kalau bulan Ramadan ada kejahatan hilang, tidak. Justru semakin adanya Ramadan semakin banyak kriminalitas. Tapi dengan adanya saum dan ditunaikan oleh semua orang berserta rukun dan syaratnya, itu bisa menjadikan orang tersebut menjadi orang yang ditahan atau dilindungi dari godaan setan. Itu adalah pengertian setan-setan dibelenggu. Jadi yang pertama yang harus kita sambut kiat sukses adalah sambut dengan kegembiraan. Ayo gembira, karena Allah menurunkan bulan yang penuh dengan berkah, ampunan, kebaikan. Ya, karena kata Nabi, kalau pahala saum ini adalah pahala yang luar biasa, yang tanpa batas atau unlimited. Itu terus saum mah kenapa disebutnya amalan yang luar biasa, yang menjadikan Ramadan ini jadi bulan yang diberkahi, karena ubturidu alaikum siyamuhu, karena diwajibkan kepada kalian saumnya. Karena dengan saum ini Allah menjadikan kita semakin mulia. Jadi dua kegembiraan orang yang saum, gembira saat berbuka, gembira saat bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat. Gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kiat yang kedua dalam menghadapi ibadah Ramadan supaya sukses. Yang kedua, persiapkan ilmu sebelum Ramadan. Tentu saja ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah Ramadan. Ya, tentang saum, tentang salat tarawih, ya, tentang zakat, infak, sedekah, dan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Ya, tamatkeun fikih syam, fikih saum, tamatkeun fikih tarawih, dan lain sebagainya. Jadi kata para ulama, termasuk Imam Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Dipersiapkanlah ilmu nak supaya nggak gagal. Jadi jangan dipersiapkan setelah Ramadan datang. Ya walaupun boleh ya, nggak ada salahnya. Cuman yang lebih tepat kita persiapkan sebelum Ramadan datang, supaya persiapannya matang. Ya gitu. Jadi persiapkan dari sekarang. Tamatkan buku-buku tentang Ramadan.
Karena kita mah kadang-kadang pas Ramadan baru dibahas tentang Ramadan. Kamu lamun dina tarawih semua ustaz sama ngebahas teh taken. Nah, jadi kita mempersiapkan sejak sebelum Ramadan, tamatkan fikih siam tentang Ramadan. Alhamdulillah kita sudah mulai ya sejak bulan Sya'ban ini membahas tentang fikih saum atau pembahasan khusus tentang saum. Walaupun tidak semuanya. Sok bahas. Kenapa? Karena kata Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, seorang ulama yang zuhud, seorang amirul mukminin, beliau mengatakan, "Man abadallaha bighairi ilmin." Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, kana mayufsidu aksar mimma yuslih. Maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang diperoleh. Jadi kata Umar bin Abdul Aziz bahwa orang yang beribadah tanpa ilmu, maka kerusakan yang akan diperoleh lebih banyak daripada maslahat, daripada kebaikan. Jadi lamun tanpa ilmu bahaya. Ya, dalam hal apapun kita harus baca buku petunjuknya terlebih dahulu. Ada kulkas, beli kulkas baru, baca buku petunjuknya. Beli kompor, TV baru, baca buku petunjuknya. Jangan sampai ya tanpa dibuka buku petunjuknya. Kalau salah fatal nanti. Apalagi dalam ibadah. Yang kedua, persiapkan ilmu-ilmu tentang Ramadan, tentang i'tikaf, tentang Lailatul Qadar dan lain sebagainya, terutama tentang saum dan amalan-amalan di bulan Ramadan. Gitu. Ya, seperti ini Pak. Bu seperti atlet gini. Gitu ya. Persiapkan dulu sebelum mulai. Terus yang ketiga itu kiat sukses adalah pemanasan, warming up, pemanasan saum di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Pemanasan dulu, ya, karena kata Nabi, kata Aisyah ya, Aisyah istri Rasulullah, Bunda Aisyah, sudah kita bahas dulu. Karena Rasulullah SAW yasumu hatta naqula la yuftir. Aisyah berkata, Bunda Aisyah berkata, Rasulullah biasa bersaum, berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka karena seringnya berpuasa. Wa yuftiru hatta naqula yasum. Beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tidak berpuasa. Kadang saum, kadang buka gitu. Kadang saum, kadang tidak. Aku tidak pernah, kata Aisyah, fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyami syahrin ila Ramadan. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Jadi Nabi 1 bulan penuh saum hanya terjadi pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aitu aksar siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak kecuali bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Nabi sangat memperbanyak saum sunnah. Kenapa? Sebagai persiapan menuju Ramadan. Karena Ramadan yang istimewanya itu saumnya, maka Nabi siapkan dengan saum, pemanasan. Jadi Nabi dan para sahabat bulan Sya'ban memperbanyak saum. Gitu, untuk menyambut Ramadan, supaya Ramadannya lebih fit dan lebih mudah untuk menjalani saum gitu. Jadi yang namanya ulama, Ramadan bulan saum, tapi Sya'bannya kadang-kadang kita tidak melewati dengan saum. Malah sebagian kita botram. Tenanawan jadinya ada karasep urang mah. Cuman harus siap waktu bulan Ramadan. Jangan sampai kita merasa berat dengan saum kita karena kurangnya persiapan. Gitu. Bayangkan kalau atlet tidak persiapan, atlet olahraga, untuk persiapan, untuk olahraga, untuk pemanasan, kayak pas derna kalakah gering, nah, gitu ya. Jadi persiapkan pemanasan dengan saum, gitu. Jadi para sahabat dulu, nah ini nih, selalu mempersiapkan dengan saum. Selanjutnya,
Yang keempat, kiat sukses ibadah Ramadan yang keempat adalah luruskan niat ibadah Ramadan. Luruskan dari sekarang ya, niat, motivasi. Luruskan niat, ya. Luruskan niat ibadah Ramadan, gitu. Karena kata Nabi dari berbagai dalil kan, Nabi mengatakan, man soma Ramadan. Siapa yang saum di bulan Ramadan. Dalam hadis lain, man qoma Ramadan. Siapa yang berdiri salat qiyamul Ramadan. Dalam hadis lain, man qoma Lailatul Qadri. Siapa yang mendiri pada malam Lailatul Qadar. Dengan dua dasar, imanan wahtisaban. Dengan dasar iman dan mengharap pahala dan ridho Allah. Jadi dua motif kita. Dasarnya karena iman, dasarnya karena ihtisab, mengharap pahala Allah. Kalau sudah demikian kata Nabi, gufirolahu ma taqaddama min dambi, pasti dijawab syarati. Siapa yang saum dengan dasar iman dan ihtisab, pasti diampuni. Nah, ini jawaban. Pasti diampuni, pasti. Suatu kepastian yang tidak mungkin tidak. Asal dua motifnya, iman, ihtisab. Pasti diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Maksudnya iman bagaimana? Iya, jadi ketika kita tahu didasari oleh keimanan, kesadaran tinggi, bukan asal-asalan. Bapak nah saum, isin ke barudak lamun teh saum. Itu bukan dasar iman, itu dasar isin. Nah, bat saum ieu mana usum na we betul saum orang saum. Eta bukan dasar iman. Jadi dasar iman itu dasar kesadaran tinggi kepada Allah bahwa yang dia lakukan itu benar-benar karena Allah. Tak harus luruskan motifnya dulu, imanan. Ya, yang kedua orientasinya ihtisab. Apa orientasi kita? Pahala dan ridho Allah, bukan ingin kelihatan manusia. Ya, orientasinya harus lurus karena Allah. Tong ingin katakan ku batur, ku jami, ya. Ingin kelihatan manusia, api-api leulesan. Leuleus, ibu kunaon leuleus kitu, saumnya. Saum. Leuleus dapat juga sarua saum tapi teu leuleusan, biasa we. Leuleus saum. Bohong ibu mah teu saum. Saum saya masna. Ieu. Ambuan. Bau. Yang percaya batur saumnya, tong sampai kitu we. Keur saum leulesan cetrek foto gitu nya punya. Upload ke Facebook. Lagi saum nih, menunggu maghrib, terkeduk itu. Jangan ibadah ingin kelihatan orang lain, udah. Karena yang tahu kita saum atau tidak bukan orang lain sebetulnya, diri kita sendiri dengan Allah. Makanya harus teruskan niat, motif, dan orientasi. Kalau kepala keluarga teh mabuk, jadi kalau sebagai seorang ayah, seorang kepala rumah tangga terus punya keyakinan bahwa saya bekerja itu niat karena sadar bahwa yang namanya sebagai seorang ayah harus mencari uang untuk anak istrinya, untuk keluarganya. Kalau sadar tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, pasti dia akan punya kesadaran untuk bekerja dan punya tanggung jawab serta orientasi, punya harapan ke depan harus bagaimana. Beda kalau tanpa kesadaran, nu penting mah kerja, nah bekerja cenah, me apaleun cenah martua orang punya kerja, supaya tahu istri kita kerja, tapi nggak punya orientasi, nggak punya harapan, nggak punya tujuan, nggak ada kesadaran, ini mah mengukurkan kewajiban saja. Ini yang menjadi masalah yang tadi menyebabkan banyak Ramadan yang celaka. Makanya kan Nabi sudah mengingatkan dalam beberapa hadis harus punya dua motif, imanan, wahtisaban, dua pendorong yang kuat, keimanan, sadaran kepada Allah, yang kedua mengharap Allah. Makanya ini sejalan dengan sabda Nabi yang kita bahas minggu lalu. Ya, kata Nabi, kullu amal ibni Adam, setiap amalnya anak Adam, amal manusia, yudha'afu, dilipat gandakan. Asru amsal al-hasanatu asru amsalya.
Setiap satu kebaikan itu dikali lipat 10 kali lipat illa sab'i mi'ati amsalihha. Illa sab'i mi'ati di'fin. Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita beramal kebaikan, amal soleh, itu kata Nabi setiap satu kebaikan dikali lipat 10 sampai 700 kali lipat. Bihasbi taqwa'u, kata para ulama. Tergantung ketakwaan dan keikhlasan. Ya, gitu. Jadi kali lipat 10 sampai 7 kali lipat. Semua amal soleh. Kemudian Allah bersabda, kemudian Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, illa saum, kecuali saum. Jadi kata Nabi, ya, semua amal dikali lipat 10 sampai 7 kali lipat. Tapi kata Allah, kecuali saum. Sauma tidak ada batasnya. Bighairi hisab, tanpa batas. Besar pahalanya, saking besar. Pahala yang bahalasannya tanpa batas, unlimited. Kenapa unlimited balasannya, tidak ada batasnya? Ya, fa'innahu li, karena saum dia itu untukku. Jadi saum dia harus untukku, berarti. Jika Allah, karena saum dia untukku, wa anna azzibi, dan aku pun yang akan membalas pahalanya langsung tanpa batas, dengan pahala yang sangat banyak tanpa ada batas. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu, karena dia meninggalkan syahwatnya, makannya, min ajli, karenaku, maka aku pun akan membalikan balasan kepada mereka langsung, tapi harus karena Allah. Tadi ya, beda dengan sholat. Kalau sholat kan berjamaah 27 derajat, baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, 10 kebaikan kan. Tapi kalau saum tidak ada hitungannya, langsung tanpa batas oleh Allah. Saking mulianya ibadah saum ini. Tapi dengan niat iman dan wahtisaban. Itu kiat yang keempat. Yang kelima, ya, yang kelima nih. Yang kelima, saum yang Allah akan terima, saum yang akan sukses, atau ibadah Ramadan yang akan berhasil di bulan Ramadan nanti, yaitu yang kelima adalah saum amal dan hati. Jadi saum amal dan hati. Yang namanya saum bukan hanya menahan makan dan minum dan syahwat, bukan hanya itu. Walaupun secara definisi syariat, ya, saum itu adalah al-imsak, menahan, minal akli wasyurbi, dari makan dan minum, min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya, menahan dari makan dan minum dan hubungan suami istri, itu saum secara syariat. Tapi harus memperhatikan secara hakikat. Karena kata Nabi dalam hadis, laisa syam, saum itu bukan hanya minal akli wasurbi, dari makan dan minum saja. Innamas syam minal lagwi warrafas, dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang tidak pantas, tidak senonoh. Ini kata Nabi, saum itu bukan hanya dari makan dan minum loh. Saum itu pun dari perkataan sia-sia, dari perbuatan sia-sia, dan perkataan yang tidak pantas. Jadi walaupun saum, nggak bisa kita berbuat yang sia-sia. Ayo terus saum tekalakah, gapleh, catur. Ya saum mas saum, tapi terbuang sia-sia. Ya, jadi jangan sampai dengan perbuatan saum itu justru dilakukan bukan ibadah, walaupun saumnya ibadah. Atau berbuat hal yang haram. Ongkona saum tapi tara sholat. Nah ini. Ya makanya di sini bukanlah saum itu dari makan minum saja. Tapi saum dari perbuatan sia-sia dan kata-kata yang tidak pantas. Nggak boleh kita saum kita berkata kotor, berkata jorok, gibah taimen.
ngomongkeun batur gitu. Wah, enggak boleh. Ya, pahalanya gugur. Makanya kata Nabi, man lam yada qaula zur wal amala bihi, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan yang dibenci Allah, falaisa hajatun fi an yada'a ta'ama wasarbu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Itu butuh. Saumnya sia-sia. Ongkona saum tapi ngomongkeun batur jalan kene. Ongkona saum tapi ngomongkeun batur, berkata dusta, mencaci maki, nyarekan, suuzon dan segala rupa. Sehingga ibu-ibunya ini contoh yang salah. Ada ibu-ibu ya bila tadarusan subuh-subuhnya, aduh, terus sodaqallahul azim, beres tadarusan ya, terus beres dia mau kena keneh padahal mah nyarios ieu, alhamdulillahnya ce urang mah tiasa ngawasnya, tiasa tadarusan, duh nih regreg pisan urang teh tiasa ngawas. Terus jika si ibu itu tuh tetanggi urang meni hese dajak kaos teh, Allah bawe alasan teh, tah, itu sudah mulai setan masuk pada dirinya. Baru juga beres tadarusan ngomong kene batur gitunya. Ya tetah yang dilarang oleh Nabi. Terus ada juga yang ceknya orang tuh ngomongkeun batur, omat. Nya nama orang kudu introspeksi diri. Tong si ibu itu tuh sok ngomongkeun we batur. Sarua teh ngomongkeun batur. Jadi udah jangan berhenti mengurusi aib orang lain. Kenapa? Ya ketika tidak saum pun hukumnya haram, apalagi ketika saum, itu bab apa lagi? Makanya kalau ada orang yang ngajak berantem, kata Nabi, kalau ada orang yang mengajak berkelahi atau mencaci kita, katakanlah, inni shaimun, sungguh aku sedang saum, supaya diredam. Entong kalaka di layanan, naon maning ngajak keluar, engke tungguan geus buka, entong gitu. Dan anggar geus buka ge haram, kemudian keur saum lebih haram. Karena hukum asal bergibah, mencaci, bertengkar hukum asalnya haram. Ketika saum lebih haram lagi gitu. Jadi yang kita harus saum bukan hanya makan minum secara hakikat, kita harus saum secara amal dan hati. Maka secara syariatnya dia saumnya diterima oleh Allah secara syariat. Tapi kalau sampai kita katanya saum tapi masih suka menggibah, gosip, infotainment, gibah tainment, terus ngomongkeun batur, nyarekan batur, pahala saumnya hilang. Syariatnya tertunaikan tapi hakikat pahalanya hilang. Nauzubillah. Kan rugi atuh capek gawe teka pake. Itu yang keberapa? Yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam itu kiat sukses ibadah Ramadan itu. Yang keenam qiyamu Ramadan. Jadi yang namanya ibadah Ramadan, yang pemeran utamanya itu adalah saum. Tapi di sana ada pemeran-pemeran yang lain sebagai ibadah penopang. Bangunannya saum, cabang-cabangnya pun sebagai penguat saum tersebut, yaitu adalah ibadah-ibadah yang lain. Salah satunya adalah qiyamu Ramadan, salat tarawih, ya, salat malam, salat tahajud. Gitu. Nah, sabda Nabi, man soma atau man qoma, dalam hadis ini man qoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat di qiyamu Ramadan, yang berdiri salat malam di bulan Ramadan, namanya tarawih kah? Namanya tahajud kah? Yang penting di bulan Ramadan. Nah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pasti diampuni dosa yang telah lalu. Jadi saum dan tarawih dan Lailatul Qadar menghidupkan malam Lailatul Qadar itu adalah sepaket. Gitu ya. Jadi siapa yang saum dan menjalankan ibadah Ramadan, salah satunya adalah qiyam Ramadan, salat tarawih, Allah akan meninggikan derajatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat 18. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18 Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, kata Allah, sungguh orang yang bertakwa akan ada di dalam mata air surga, dalam surga dan mata air surga. Sungguh siapa mereka? Kata Allah,
akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika musyinin. Mereka adalah orang-orang yang mengambil yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sungguh mereka itu di dunia selalu berbuat baik. Terus kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu di dunia sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka selalu memohon ampun kepada Allah. Jadi ada kalimat di sana, orang bertakwa adalah orang yang akan mendapatkan surga, yang jenisnya selalu menghidupkan malam, tidak tidur, dengan cara tahajud. Kalau Ramadan dengan cara tarawih atau qiyam Ramadan. Jadi jangan sampai sesibuk apapun kita meninggalkan sholat malam, sholat tarawih. Jangan sampai. Ya kadang-kadang gara-gara buka bersama sampai sholat tarawih terabaikan. Padahal sejatinya tarawih itu bisa dilaksanakan di awal waktu kah, di tengah waktu, atau di akhir waktu, silakan. Ya kalau nggak bisa di awal waktu, bisa nanti di tengah atau di akhir. Bisa berjamaah, bisa sendirian. Yang penting jangan sampai ditinggalkan tarawihnya. Kadang-kadang buka bersama sampai isya, nggak sempat tarawih di rumah, nggak tarawih. Nah, ini bahaya. Ya, ini yang disayangkan dari sikap buka bersama yang sebetulnya Nabi lebih menekankan saat Ramadan, lebih banyak ibadah dan berdoa kepada Allah. Gitu. Terus yang ketujuh, kiat khusus ibadah Ramadan adalah menghidupkan ibadah pada Lailatul Qadar. Ini menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata Nabi, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan niat iman dan harapan Allah, mengharap pahala ridho Allah, pasti diampuni dosa yang telah lalu. Ayo, hidupkan malam. Makanya kata Nabi dalam hadis lain, taharrau, carilah oleh kalian Lailatul Qadri, malam Qadar. Lailatul Qadar, cari fil witri, pada hitungan ganjil, min asril awakhir min Ramadan, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Cari. Jadi kalau disebut kurva ibadahnya, kalau para sahabat itu semakin mendekati akhir semakin semangat. Makanya kalau kita lihat dulu di negara-negara Arab, kalau semakin akhir Ramadan, masjid semakin penuh, semakin padat merayap, karena semakin semangat menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Yang tadarus semakin banyak, masjid penuh semua. Tapi di kita mirisnya, di kita ya, di sebagian kita di Indonesia, semakin hari terakhir Ramadan semakin kosong masjidnya. Ya, semakin berkurang yang tadarus, semakin berkurang yang menghidupkan masjid, yang tarawih dan sebagainya. Malah yang penuh cuman di pasar-pasar. Kalau sebelum Covid, di tempat-tempat keramaian atau di jalan tol, kalau masih musim mudik, di jalan raya, sampai kamera CCTV semua memantau alur arus mudik. Tapi di masjid semakin kosong, tarawih oke. Awal-awal pinu, kadek-kadekan semakin berkurang. Padahal ini justru semakin akhir Ramadan harus semakin mengecangkan ikat pinggang, semakin semangat lagi. Makanya kata Nabi, cari di 10 hari terakhir. Tercicing di masjid bisa masak itulah. Karena siapa yang mendapatkan pahala Lailatul Qadar itu adalah pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa. Jadi ayo sama-sama nanti 10 hari terakhir ya, kalau ada waktu kita sama-sama menghidupkan Lailatul Qadar. Yang kedelapan, Nabi meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan. Meningkatkan kedermawanan di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas dalam hadis, kana Nabi azwadan nas. Sungguh Nabi itu biasa orang yang paling dermawan. Ya, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Jadi Nabi itu orang yang dermawan, sangat dermawan. Setiap ada yang membutuhkan pasti dia tolong.
dan lebih dermawan lagi kalau masuk bulan Ramadan. Jadi ayo tingkatkan ya kedermawanan kita di bulan Ramadan. Bahkan Nabi mengatakan man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang berbuka saum, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang saum itu. Luar biasa. Saking luar biasanya memberi makan orang yang berbuka. Ayo, silakan yang mau memberikan makan di bulan Ramadan, pahalanya sangat besar. Bisa kemana siapa saja, bisa di masjid memberikan takjil untuk takjil, bisa ke rumah tahfidz hamatul Quran, silakan Bu ya. Ini gerbang hafalkan Quran santri-santrina, terus tiap hari baca Quran, terus pakai ibadah, terus saum nih, pahala nanti luar biasa. Jadi ibu-ibu ya yang mau nyumbang atau mau memberikan buka puasa untuk ibadah Ramadan di rumah tahfidz buat santri-santri kami, bisa lewat WA ya Bu ya, supaya terbentrok. Kadang-kadang hari sama ngasih buka teh sama, keur seueur ngasih buka teh, keur kosong tak, supaya terbentrok kayak di itu Ibu ya, dikoordinasikan gitu supaya selama 30 hari nanti atau 20 hari ya, memberi makan yang saum ini bisa berjalan beriringan. Ini mau promosi ya Bu ya, atau bisa di masjid masing-masing juga bisa, silakan. Masih bingung mereka manakeun, tanya buka puasa tiasa ke rumah tahfidz hamatul Quran kangge santri-santri. Oke Bu ya, ya sekalian promonya Bu ya mah. Oke, selanjutnya yang ke-9, Nabi itu meningkatkan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, ini kita pun sama ya. Bahkan kata Nabi, hina yalqahu Jibril, ketika Nabi ditemui oleh Jibril, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan Jibril biasa menemui Nabi pada saat bulan Ramadan, yudarisul Quran, Nabi tadarus Al-Quran bersama Jibril. Fala Rasulullah, maka sungguh Rasulullah adalah orang yang azwadu bil khair, orang yang semangat dalam kebaikan, minarihil mursalah, ya bagaikan angin yang berhembus kencang. Ya Nabi sangat semangat melakukan kebaikan di bulan Ramadan, semakin dermawan dan semakin rajin tadarus, bahkan dengan Jibril. Kata Nabi, kadang-kadang Jibril yang membenarkanku, ya kadang-kadang aku yang membaca, Jibril membenarkanku, atau aku yang mendengarkan Jibril membaca. Jadi yang namanya tadarus ya bukan hanya membaca paheula-heula sampai gancang, bukan hanya itu, bukan hanya paheula hatam, tapi yang namanya tadarus lebih daripada itu. Harus mengingat, harus memperhatikan panjang pendeknya, tahsinnya, tajwidnya. Yang namanya tadarus bukan hanya baca paheula hatam, bukan. Dia memperhatikan tetap aturan-aturan baca Al-Quran. Jadi bukan sekedar kiroah membaca, tapi tadarus. Ya bahkan dulu Nabi membaca, menghafalkan, memahami. Nah, itu namanya tadarus, bukan sekedar membaca. Jadi kalau bisa ya tingkatkan ke arah menghafal, memahami tiap maknanya. Bukan hanya sekedar dibaca, tong rusuh. Karena kadang-kadang ibu-ibu sok paheula hatam tapi rusuh gitu. Itu kan kata Al-Qur'an surat Al-Muzammil, waratil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. La tuharik bihi lisanak, dan surat Al-Qiyamah, la tuharik bihi lisanak kalita jalabih. Jangan kau gerak-gerakan terlalu cepat Al-Quran itu. Yang kau gerakan cepat-cepat lidahmu karena ingin cepat menguasai Al-Quran itu. Ya, sedikit-sedikit dalam Al-Qurannya juga, perlahan-lahan. Ibu-ibu baca Quran gancang, hingga gerak hatam pas Ramadan, ya, pasti tanya ibu kenapa? Alhamdulillah Pak Ustadz terus hatam. Kuman perasaan plong, kalakah plong hungkul gini. Jadi jangan pongku, jadi udah sampai ke tenggorokan harus sampai ke hati. Kalau pahala hatam tapi tidak paham atau dilabrak aturan Al-Qur'annya, tajwidnya, tahsinnya, nanti Al-Qur'an hanya sebagai sebatas sampai tenggorokan, tidak masuk ke dalam hati. Jadi kalau bisa ya dibaca dengan tartil, kalau ada waktu dipahami sedikit-sedikit gitu ya. Kalau perlu bahkan dihafalkan. Itu namanya tadarus, seperti Nabi dan Jibril
Dan biasanya Nabi dan Jibril berlangsung pada setiap malam gitu. Jadi afdolnya lebih utama pada waktu malam, karena kalau pada waktu malam kan kalau haus bisa minum. Tapi kalau waktunya waktu subuh, waktu siang atau sore, kalau haus gimana? Mereka kalau banyak mengeluarkan suara itu semakin hari semakin haus, semakin banyak semakin haus. Makanya Jibril sama Nabi malam. Nah, itu afdolnya, lebih utama. Tapi bukan berarti kalau subuh, siang, sore nggak boleh baca Quran, bukan berarti gitu. Ya, tapi kalau bisa silakan kapanpun dibolehkan. Ya, jadi bukan berarti tidak boleh. Cuman kalau mau lebih utama, lebih nyaman, lebih santai, itu bisa dilakukan pada waktu malam. Tapi kalau nggak bisa malam, ya subuh pun itu baik, siang baik, dan sore pun baik. Yang penting diisi Ramadan dengan tadarus Al-Quran. Yang keberapa? 10. Berdoa di bulan Ramadan. Banyak berdoa di bulan Ramadan. Karena kata Nabi, ya, Nabi mengatakan, lisoimi inda ibtorihi da'watun. Bagi orang yang saum ketika bukanya ada doa mustajabatun. Doa yang pasti diijabah. Gitu. Jadi kata Nabi, setiap orang yang mau berbuka, ada doa yang diijabah. Makanya selain kita baca doa buka puasa, kita pun baca doa mau berbuka. Baca doa mau berbuka. Makanya kata Abdullah bin Amr ketika hendak berbuka puasa, idza abtara da'a lahu wa waladahu wa da'a. Abdullah bin Amr selalu mengumpulkan keluarganya, kemudian menyuruh membatalkan saumnya, kemudian berdoa sesuai doa yang diinginkan masing-masing. Bukannya doa buka puasa. Kenapa? Karena waktu buka doanya diijabah. Doa apapun, mau jodoh, mau kaya, mau harta, mau jabatan, mau apapun, gitu ya, asalkan halal. Terus dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186, ketika Allah berbicara dari ayat 183 sampai 187, di tengah-tengah diselipkan. Ketika di 183 bicara saum, 4 saum, 85 saum, di 86 diselipkan tentang doa. Jadi di tengah-tengah ayat saum diselipkan ayat doa yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi fa inni wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentangku, maka katakanlah aku dekat dan aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku, maka tunaikanlah kewajibanku dan berimanlah kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi ijabah karena Allah sangat dekat dengan kita. Dan dalam hadis lain Nabi mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Siapa mereka? 3 orang tersebut, al-imamul da'i, al-imamul adil, ya, seorang imam yang adil, as-shaimu hatta yubtira, orang yang saum sampai dia berbuka. Jadi bukan hanya ketika berbuka ternyata. Nama hadis lain kata Nabi, 3 doa yang tidak akan tertolak. Pemimpin yang adil, orang yang saum sampai berbuka, as-shaimu hatta yubtira, orang yang saum sampai berbuka. Jadi dari sejak saum sampai berbuka ada peluang doanya diijabah sangat besar. Jadi ketika pagi, siang, malam, selama sedang saum, pasti doanya diijabah. Wa da'watu majlum, dan doa orang yang dizalimi. Tuhmalu 'alal ghamam, dibawa ke awan doa-doa tersebut. Wa tuftahu laha abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit doa-doa tersebut. Wa yaqul rabbu, maka Rabbu azza wa jalla berkata, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Allah berfirman ketika mendengar doa dari 3 orang tersebut, dari pemimpin yang adil, dari orang yang saum, dan dari orang yang dizalimi. Allah mendengar dan Allah berfirman, demi kegagahanku aku pasti akan menolongmu meski harus sekarang. Hebat bisa. Aku pasti akan menolongmu walaupun sekarang aku pasti akan penuhi. Gitu doa orang yang saum. Dan yang terakhir, kiat sukses ibadah Ramadan adalah sempurnakan ibadah Ramadan kita dengan menunaikan zakat fitrah. Ya, selain zakat-zakat atau sedekah sunnah yang Nabi tekankan pada saat Ramadan karena bentuk kedermawanan kita,
kita tunaikan dengan zakat fitrah di ujung bulan Ramadan. Kata Nabi, zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Zakat fitrah itu adalah sebagai pembersih bagi orang yang saum minal lagwi warofas, dari perbuatan sia-sia dan kata-kata yang tidak pantas. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Man addah, gitu ya. Maka man addaha qabla shalah, siapa yang menunaikannya sebelum salat, fa hiya zakatun maqbulatun, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, tapi yang memberikannya siapa yang setelah salat, fa hiya shadaqatun min shadaqat, itulah sedekah biasa. Jadi sempurnakan ibadah saum kita dengan zakat fitrah. Itulah 11 kiat sukses ibadah Ramadan yang harus kita lalui, yang harus kita amalkan di Ramadan yang akan kita jelang seminggu lagi kurang lebih. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan, diberikan hidayah taufik untuk senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariat Islam sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk menikmati Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat, insya Allah. Itu mungkin yang dapat disampaikan pertemuan kita pada sore ini. Mudah-mudahan jadi ilmu nafi'an. Mudah-mudahan kita semua diberikan pahala yang berlimpah dengan segala ikhtiar yang kita lakukan sejak dahulu, sejak sekarang, dan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.